Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi di dalam pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan isi dongeng. Sebelumnya itu, Miss Opin akan mengulang kembali dongeng adalah cerita fiksi atau cerita hayalan atau cerita yang tidak berdasarkan kepada kebenaran, atau dengan kata lain dongeng adalah cerita yang dibuat oleh seorang penulis. Dalam memahami isi dongeng, kita perlu membacanya secara cermat seluruh isi dongeng tersebut. Dalam memahami isi dongeng, kita juga dapat menjawab pertanyaan. Ada 6 jenis kata tanya yang dapat kita pakai dalam menjawab isi dongeng. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Yang kedua, di mana. Yang ketiga, kapan. Yang keempat, siapa. Yang kelima, mengapa. Dan yang keenam, bagaimana. Informasi dalam dongeng dapat juga ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami serta mengingat isi dongeng yang telah dibaca. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Contoh peta pikiran ada di dalam buku Bu Pena 3A halaman 128. Di dalam buku Bu Pena halaman 128, contoh dari sebuah peta pikiran dari cerita dongeng Kisah Kucing Kecil. Ada kata tanyanya muncul, siapa, mengapa, dan apa. Dari peta pikiran tersebut, kita lebih dapat dan mudah memahami isi dongeng yang telah kita baca. Peta pikiran dapat kita buat sesederhana mungkin sesuai dengan cerita dongeng. Dari sebuah dongeng, kita dapat menemukan pesan. Kita dapat membuat pesan tersebut dengan cara membuat cerita bergambar. Dalam buku Bu Pena halaman 144 sampai 145, di situ terdapat cerita bergambar. Cerita itu dari dongeng yang ada di halaman 139 sampai 140 yang berjudul Balas Budi Harimau. Anak-anak bisa melihat dari cerita bergambar tersebut, itu adalah cerita dari dongeng Balas Budi Harimau yang dituangkan dalam bentuk cerita bergambar. Lebih menarik bukan? Dengan adanya gambar dari sebuah dongeng, tentunya anak-anak serta para pembaca dongeng bisa lebih memahami dan mengerti arti dari cerita dongeng tersebut. Cerita bergambar membuat sebuah dongeng lebih menarik. Nah, untuk lebih jelas, anak-anak bisa membaca dua cerita dongeng yang menokohkan tokoh hewan di halaman 127 sampai 128 dengan judul Kisah Kucing Kecil, serta halaman 139 sampai 140 dengan judul Balas Budi Harimau. Dari kedua cerita ini, Miss akan memberikan tugas. Anak-anak akan menentukan apa pesan atau amanat dari kedua
cerita dongeng tersebut, anak-anak akan menuliskan di buku tulis pesan dan amanatnya dari kedua cerita dongeng tersebut, serta menjawab 4 pertanyaan yang ada di halaman 133 nomor 1 bagian A, B, C, dan D. Silakan anak-anak tulis. Demikianlah 2 tugas pembelajaran tematik bahasa Indonesia hari ini kepada wali kelas menjelaskan masing-masing. Isi dongeng melalui peta pikiran serta melalui cerita bergambar. Dongeng hari ini adalah jenis dongeng fabel, yaitu dongeng yang menceritakan tentang tokoh hewan. Anak-anak bisa juga mencari jenis-jenis dongeng melalui internet dan buku-buku cerita dongeng lainnya. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran tematik berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.